At 9:15, the bomb is dropped. The aircraft banks away at high speed. Just 50 seconds later, 15 miles from ground zero, the Enola Gay is rocked by the blast. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Berita ini sangat dirahasiakan oleh Jepang. Tetapi siaran tersebut tertangkap di Indonesia sekitar pukul 13.30 dan Sultan Syahrir mendengar siaran radio tersebut. And the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sultan Syahrir segera menemui para golongan muda untuk memberitahukan berita gembira yang baru didengarnya. Berkumpulnya kita di sini akan membahas tentang rencana kemerdekaan di negara ini. Tapi Bung, Jepang masih menguasai negeri ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian sudah mendengar kekalahan Jepang? Belum. Aku mendengar dari radio Jepang menyerah kepada sekutu. Lantas siapa yang berhak memproklamasikannya? Bagaimana dengan Bung Karno sebagai pemimpin rakyat? Baiklah, besok kita akan menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk menyampaikan hal ini. Setuju. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan para golongan muda menemui Soekarno di kediamannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa Bung Hatta kesini? Apakah Bung Karno ada di rumah? Ada, bentar saya panggilin ya. Ya. Pak, ada Bung Hatta. Ya, silakan masuk. Ada gerangan apa saudara-saudara kemari? Ada yang ingin disampaikan oleh Syahrir, Bung. Ada apa Syahrir? Aku telah mendengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana kita menggunakan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan negara kita? Tidak bisa begitu. Kita harus membicarakan kemerdekaan pada sidang PPKI. Tapi kita harus cepatnya memproklamasikan kemerdekaan biar negara kita terlepas dari penjajahan Jepang. Tapi kita belum siap untuk merdeka. Masih banyak hal yang perlu disiapkan. Kita pasti bisa, Bu. Kita bisa bangkit sendiri tanpa adanya Jepang. Betul. Kekuatan ini tidak akan bisa mengalahkan armada Jepang. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula penderitaan ini berakhir. Saya mengerti perasaan saudara semua. Beri saya waktu untuk memikirkan hal ini. Baiklah, kalau begitu kami akan pergi pamit pulang. Para pemuda kecewa dengan Soekarno yang tetap mempertahankan pendapatnya. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Soekarno dan mengadakan pertemuan untuk membahas rencana selanjutnya. Nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui rencana ini. Kita harus mencari jalan keluar untuk masalah ini. Benar, kita harus segera mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana jika kita menghasilkan Bung Karno dan Bung Hatta agar keluar dari Jakarta biar terlepas dari Jepang? Di mana kita akan menghasilkan mereka?
Bagaimana jika Rengas Dengklok? Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Baiklah, kita akan melakukannya malam ini. Para pemuda menyetujui ide Darwis dan melakukan penculikan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Ada apa ini? Ayo Bapak ikut kami. Ayo Bapak ikut kami. Ayo, diam. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Sebenarnya, apa maksud kalian membawa saya ke sini? Aku ingin Anda dan Bung Karno segera melakukan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kau di sini. Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah. Mengapa kau begitu percaya kabar itu, Karni? Bung Karno, Ada apa, Subarjo? rapat PKI batal, Bung. Selain itu, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, berita itu benar adanya? Benar, Bung. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari segera proklamasikan kemerdekaan kita. Iya Bung, sebaiknya memang begitu. Baiklah, saya akan membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Jakarta untuk merumuskan proklamasi ini. Tidak bisa begitu. Saya berjanji akan menjaga Bung Karno dan Bung Hatta dengan nyawa saya sendiri. Baiklah kalau begitu, kami percaya pada saudara-saudara sekalian. 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maida, berkumpullah Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan para pemuda untuk merumuskan naskah proklamasi. Baiklah, kita akan mulai menyusun proklamasi ini. Saudara-saudara, bagaimana bunyi proklamasi kita? Bagaimana dengan kami, bangsa Indonesia, yang ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia? Baik, akan saya tulis. Apakah ada lagi? Lanjutannya Bu, hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain dibicarakan dengan cara sama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baik. Baik, selesai. Apakah semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Baiklah, Sayuti. Tolong ketikkan naskah ini. Baik Bu. Ini Bung. Baiklah, saya dan Hatta akan menandatangani ini. Baiklah, besok kita akan melaksanakan proklamasi. Bagaimana dengan proklamasi besok? Apakah sudah siap semuanya, Pak? Sudah semua, tapi kami butuh bendera buat besok. Tolong buatkan ya, Bu. Baik, Pak. Akan Ibu buatkan. Lihat ibu berdiri sedang
Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara sekalian untuk datang di sini untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah ini. Maka dari itu, izinkan saya untuk membacakan proklamasi kemerdekaan ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka!